Izinkan saya membawa ini dalam menjalankan nama Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang telah menjaga kami dari manusia kita yang pada pagi ini. Pada pagi ini kami anak-anak-Mu sedang menjalankan aktivitas kegiatan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga waktunya kami belajar dan lakukan hari ini boleh sesuai dengan Tuhan. Kami akan manusia yang terkena lumpuh dan dosa, ampuni setiap salah yang kami perbuat secara sadar maupun sadar. Tuhan, ini doa yang kami sampaikan kepadamu dan lewat pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tanti. Sama Ibu. Yang dibagi
membedakan gambar satu dan gambar dua. Kalau gambar satu ada dua dia punya nol. Kalau gambar O lingkaran. Kalau gambar dua ada tiga dia punya O lingkaran. Ini ibu yang bagi kelompok atau adik-adik yang bagi sendiri kelompok? Ibu yang bagi. Panti hitung sampai 2. 1 2 1 2 1 2 1 2 satu. Nah, yang dapat nomor 1 bergabung dengan nomor 1 dan adik-adik sudah dapat semua KPD-nya? Sudah, Ibu. Adik-adik memang diperhatikan pada komputer di KPD.
tingkat terus. Sudah halaman aku berdiri dari unsur C6 sudah Mina kesimpulan Angkat kesimpulannya kalian semua. Adik-adik, salah satu dari kelompok makan baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu, pertanyaan pertama, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Kalian dapat mencari informasi dari buku internet dan sebagainya. Pertama ada senyawa, pengertian dari senyawa. Senyawa adalah suatu zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur kimia yang berbeda melalui proses kimia. Senyawa memiliki sifat-sifat yang berbeda dalam unsur-unsur terbentuknya. Pengertian? Sama. Apa yang sama? Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih dari unsur kimia yang saling berbeda. Yang kedua itu berikan salah satu contoh senyawa. Yang pertama itu senyawa air, yang dimana di dalam terdapat unsur H dan unsur O.
unsur O, unsur C dan O. Yang kedua senyawa gula di mana terbentuk unsur C, H dan O. Terus senyawa amonia di mana terbentuk unsur N dan H. Terus yang berikut senyawa asam sulfat yang di mana terbentuk unsur H, S dan O. Ya? Jadi ini H2O, H dan O. Yang berikut itu senyawa gula dan alkohol terdiri dari unsur. Kalau gula ada C6, H12, ON yang dimana terdiri atas 3 unsur itu unsur C, H dan O, karbon, hidrogen dan oksigen. Ya? Sama. Kalau alkohol itu bukan tidak dapat tadi karena dia di buku itu ada. Kalau alkohol kan dapat. Nama untuk serangkaian molekul yang terbentuk ketika atom oksigen dan hidrogen berkaitan dengan atom karbon, yaitu Cn tambah 12 tambah 2O. Terdiri atas unsur C, H, O. Sudah. Yang berikut itu deskripsikan perbedaan antara unsur dan senyawa. Merupakan unsur alasan tunggal yang tidak dapat disederhanakan. Untuk senyawa adalah satu yang terdiri atas berbagai macam unsur itu. Sama. Unsur adalah satu kali yang tidak dapat diubah lagi menjadi satu sederhana dengan cara yang biasa. Sedangkan senyawa adalah satu kali yang terdiri dari 2 unsur kimia yang sama. Yang berikut nomor 2 itu tentukan jumlah atom senyawa di bawah ini dengan menarik garis di kotak samping. Yang 1 atom tembaga, 1 atom belerang dan 4 oksigen. 4 atom oksigen itu ada di ini unsur senyawa CuSO4, CuSO4. Terus yang kedua 1 atom magnesium, 1 atom oksigen itu sama dengan MgO, unsur MgO, magnesium oksigen. Terus 6 atom karbon 12, atom hidrogen 6 atom oksigen. Yang dimana C6, H12, O6. Terus yang berikut itu 1 atom belerang, 2 atom oksigen. Dimana SO2. Terus yang berikut 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen, di mana H2O, unsur H2O. Ya? Sama. Satu atom tembaga, 1 atom belerang dan 4 atom oksigen, ada CuSO4, 1 atom magnesium, 1 atom oksigen, ada MgO, 6 atom karbon 12, 1 hidrogen, 6 atom oksigen, ada C6H12, 1 atom belerang, 2 atom oksigen, ada SO2. 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen, ada H2O. Sama. Oke, kita nomor 3 kesimpulan. Kesimpulan yang kita buat itu dari beberapa pertanyaan di sini kami akan simpulkan bahwa senyawa itu adalah suatu zat yang terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur kimia yang berbeda dalam proses kimia. Terus ada beberapa contoh senyawa yang air, karbon dioksida, ini dan asam sulfat. Terus senyawa gula itu ada C6, H12, ON6, di mana terdiri dari 3 unsur C, H dan O. Terus di deskripsi perbedaan
saat yang terdiri dari berbagai macam unsur. Dan ada beberapa contoh senyawa dan atom seperti SO2, H2O, N2O, CO, SO4 dan N12 Sudah. Sama. Kita bisa mengetahui kemudian ada senyawa, contoh dari senyawa dan senyawa juga dalam konteks dari dan perbedaan antara unsur dan senyawa dalam mengetahui. Ini dia pegang seperti buku catatan yang dia ini. Dia tidak boleh ya? Ibu ini dia tidak tahu, dia tercatat ini ibu. Tiang, kenapa ribut Tiang? Harus pergi dong. Pakai doang Lukas. Dia sedikit saya catat saya senyawa. Catat ya anak-anak? Iya Bu. Iya Bu. Isi tuh speaker. Oh, kesatian awak memang tak. Dia sudah membawa sepatu. Biar dan nanti kalau sudah terlalu ribut, aku tidak seperti dapat. Saya dulu. Iya. Maju. Speakingnya itu dan semangat. Ada tahu? Tidak ada tahu. Tahu kan?
mana ada HP? Ini apa? Dia begitu tekan. Dia tekannya. Tekan layar. Adik-adik kamu catat ya. Iya, Bu. Nah, adik-adik, ada pengertian senyawa. Senyawa adalah suatu senyawa yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih dari dua unsur kimia yang berbeda melalui proses kimia. Adapun contoh-contoh senyawa. Yang pertama itu ada H2O yang adik-adik, adapun pengertian dari senyawa. Nah, senyawa adalah suatu zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur kimia. Lebih dari gabungan dua atau lebih unsur kimia yang berbeda melalui proses kimia. Adapun contoh-contoh senyawa. Yang pertama itu ada air yang madu. Coba adik-adik perhatikan di papan. Apakah yang adik-adik bisa membantu ibu untuk membaca? Ada. Saya itu. Pengertian senyawa. Senyawa adalah suatu zat yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur kimia yang berbeda-beda melalui proses kimia. Contoh senyawa itu 1 H2O, 2 CO2, 3 C6H12ON. Ya. Adik-adik, adapun contoh senyawa itu pertama itu ada H2O atau terdiri dari dua unsur C dan O. H dan O. Begitupun juga dengan CO2. Ada C dengan O. Nah, C6H12ON6 terdiri dari ada C, H, dan O. Baik, adik-adik, kita akan masuk pada jenis-jenis senyawa. Ya, yaitu ada dua senyawa organik dan senyawa anorganik.
kedua senyawa organik dengan senyawa anorganik. Terus Mina ngomong juga senyawa. Nah, adik-adik kita masuk pada jenis-jenis senyawa. Adakah adik-adik yang bisa membantu? Ada itu. Baik Bu, itu jenis-jenis senyawa yang pertama senyawa organik adalah senyawa yang mengandung C, H, dan O. Contohnya itu C6, H12, O6 atau gula. Dia mengandung C, ada unsur H dan unsur O. Dan yang kedua itu senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung karbon. Contohnya C dan H. Contoh senyawa anorganik itu NaCl karena dia tidak ada kandungan unsur C dan H. Jadi adik-adik ada bersenyawa itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung C, H, dan O. Nah, senyawa organik itu memiliki cakupan C6, H12, O6. Nah, senyawa anorganik itu adalah senyawa yang tidak mengandung karbon C dan H. Contohnya itu NaCl. Nah, adik-adik kita akan masuk pada Nah, adik-adik kita masuk pada struktur dan sifat-sifat senyawa. Nah, adik-adik, kita akan tahu pada struktur dan sifat-sifat senyawa. Ada 3, yaitu struktur molekul, ikatan kimia, dan gugus fungsi. Nah, adik-adik, sifat-sifat senyawa itu ada 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu analisis sifat dan senyawa molekul. Ada 3 sifat.
kedua itu ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu senyawa melibatkan identifikasi jenis ikatan kimia yang terbentuk antara atom-atom dan molekul. Yang ketiga itu ada gugus fungsi. Senyawa yang melibatkan terkaitnya dengan sifat-sifat kimia pada senyawa. Nah, adik-adik, sifat-sifat senyawa itu ada 3. Nah, yang pertama itu sifat fisika, sifat kimia, sifat biologis. Nah, sifat fisika itu melibatkan senyawa Nah, adik-adik itu sifat fisika itu adalah sifat yang menyebutkan senyawa identifikasi seperti letak, titik didih dan titik remisa. Dan kedua itu sifat kimia. Nah, sifat kimia itu senyawa menyebutkan sifat-sifat seperti reaktif, kebiasaan dan kemampuan bereaksi dengan senyawa lain. Nah, yang ketiga itu sifat biologis. Sifat biologis itu adalah senyawa yang melibatkan identifikasi sifat-sifat seperti fermentasi, kemampuan melibatkan protein dan kemampuan mengatur proses biologis. Adik-adik, kita akan masuk pada senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pembuatan obat-obatan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa itu senyawa dalam kehidupan sehari-hari itu ada 4. Yang pertama itu pembuatan obat-obatan. Yang kedua itu pembuatan makanan. Yang ketiga pembuatan bahan makan. Dan yang keempat itu pembuatan plastik. Adik-adik, apakah sudah habis data? Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu Ani. dari pembelajaran kita hari ini, Bu, kita belajar tentang penelitian senyawa,
sifat-sifat senyawa itu ada 3, yaitu sifat fisika, kimia, dengan biologis. Terus penerapan senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa itu bisa digunakan dalam pembuatan obat-obatan, pembuatan makanan, pembuatan bahan bakar, dengan pembuatan plastik. Terima kasih, Erwin. Sama-sama Ibu. Nah, adik-adik kita sudah belajar tentang senyawa. Dorcas bisa sebutkan senyawa itu apa? Senyawa adalah suatu zat yang terbentuk dari gabungan molekul unsur kimia yang berbeda-beda melainkan proses kimia. Nah, adik-adik ingin itu adalah tentang senyawa. Nah, adik-adik ada yang tahu apa saja itu jenis-jenis senyawa? Ini ada senyawa organik dengan senyawa anorganik Ibu. Nah, adik-adik apakah yang tahu dengan sifat-sifat senyawa? Ada sifat fisika, sifat kimia. Pian, apa saja senyawa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh yang pertama pembuatan obat-obatan. Yang kedua membuat makanan, pembuatan bahan baku dan pembuatan plastik. Bahan bakar. Nah, adik-adik jawaban adik-adik itu benar semua, tidak ada yang salah. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Jadi ternyata kita hari ini itu kita sudah selesai. Ibu akan kasih tugas ya. Sebelum kita pulang, adakah yang bisa bantu ibu untuk mengambil doa penutup? Saya maju sedikit membantu. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita satukan hati dan pikiran supaya kita minta pertolongan Tuhan sudah menjaga kita dalam perjalanan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan juga perlindungan-Mu dari awal, pertengahan, hingga selesainya pelajaran kami hari ini. Dan Tuhan sudah menjaga kami